Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Rumah lansia hancur akibat ledakan bondet di Pasuruan. Cucu pemilik rumah terluka bakar serius. Jadi korban KDRT sejak tahun 2023, istri di Surabaya melaporkan suaminya ke polisi. Motor yang hilang beberapa jam ditemukan terbakar di semak-semak, diduga dibakar pencuri karena mogok. Kasus kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi di Surabaya. Kali ini seorang istri melaporkan suaminya ke Polrestabes Surabaya karena kerap melakukan kekerasan terhadap dirinya sejak tahun 2023 lalu. Bahkan korban juga sempat mendapat perlakuan kasar saat sedang hamil. Video aksi kekerasan dalam rumah tangga ini beredar luas di media sosial. Sejumlah rekaman menunjukkan kekerasan yang dialami seorang perempuan bahkan saat sedang hamil. Permasalahan rumah tangga berujung KDRT itu melibatkan pasangan suami istri warga Tambak Sari, Surabaya. Sang suami berinisial AAS 40 tahun, sedangkan istrinya berinisial IGF 32 tahun. Pengacara korban IGF menyatakan kasus KDRT ini telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Korban mengalami trauma mendalam sebab kerap mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya sejak tahun 2023 lalu. Aksi kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan pelaku di hadapan anak mereka, bahkan saat korban hamil 7 bulan. Beberapa bukti video CCTV serta hasil visum menjadi barang bukti untuk membawa sang suami ke jeratan hukum. 2023 kami laporkan itu, terus kemudian terjadi lagi di 2023 itu ada 2023, terus kemudian 2023 akhir ya, kemudian terjadi di pertengahan 2024 pada saat hamil 7 bulan, hamil besar 7 bulan anak kedua, yang terakhir pada saat sudah lahir pun berarti 2025 Januari itu terjadi penganiayaan lagi pada saat anak keduanya sudah lahir dan disaksikan juga oleh anak pertama. Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh unit PPA Polrestabes Surabaya. Memang video viral itu sudah mulai beberapa hari yang lalu ya, tapi korban baru melaporkan ke kepolisian kemarin tanggal 18 Agustus sekitar siang hari itu menjelang sore, dan saat sekarang ini kita masih melakukan penyelidikan karena baru kemarin laporannya. Okay? Saat ini ditangani di unit mana? Di unit PPA. Jadi unit PPA langsung melakukan kegiatan kepolisian seperti visum, terus meminta keterangan pelapor. Jadi masih penyelidikan. Selain melakukan visum secara fisik, korban juga melakukan visum ke psikiater karena diakui korban mengalami trauma berat akibat mendapatkan kekerasan selama 2 tahun. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Diduga sepeda motor yang dicurinya mati saat hendak dihidupkan. Pelaku curanmor di Sampang membakar sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak. Polisi masih menyelidiki dan memburu pelaku pembakar motor. Warga desa Birem, Kecamatan Tambelangan, Sampang, dihebohkan dengan penemuan bangkai sepeda motor yang hangus terbakar ditinggalkan di sekitar semak belukar. Masyarakat yang mengetahui ada bangkai motor yang habis dibakar kemudian melapor polisi. Polisi datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan petugas, sepeda motor yang dibakar maling ini adalah milik Badri, warga Tambelangan. Menurut keterangan polisi, pelaku nekat membakar motor curian karena diduga motor curian mogok. Sehingga untuk menghilangkan jejak, pelaku membakar motor curian dan meninggalkannya di semak-semak. Pemilik motor baru mengetahui motornya dibakar setelah menghampiri kerumunan warga sekitar 500 meter dari rumah korban. Saat dilihat, ternyata motor tersebut miliknya yang hilang beberapa jam sebelumnya. Ibunya itu dapat informasi di sebelah timur rumah sekitar 500 meter itu ada sepeda motor terbakar. Setelah dicek oleh korban, ternyata betul itu sepeda motornya korban tersebut. Kemungkinan si maling tersebut, pelaku tersebut
setelah mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut, diperkirakan tidak hidup sepeda motor itu, sehingga karena merasa khawatir ketahuan masyarakat, untuk itu sepeda motor tersebut dibakar. Sebagai barang bukti, petugas membawa bangkai motor yang hangus serta sebilah celurit yang ditemukan di sekitar TKP ke kantor polisi. Polisi masih melakukan penyelidikan mendalam serta mengumpulkan barang bukti lainnya untuk mengungkap kasus-kasus pencurian sepeda motor tersebut. Nia Karunia melaporkan dari Sampang. Tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya seorang bocah di Bangkalan tewas dibunuh pamannya hingga minibus menabrak truk pengangkut tepung di Jalan Tol Jombang. 3 orang tewas. Selengkapnya dalam berita Jawa Timur sepekan. Warga desa Geger Bangkalan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan seorang balita laki-laki yang tewas di tangan pamannya. Pelaku, Holis, menghabisi nyawa keponakannya setelah mengamuk lantaran diduga depresi, tidak kunjung menemukan istrinya yang pergi dari rumah. Usai membunuh keponakannya, pelaku melarikan diri ke hutan, namun berhasil ditangkap oleh warga dan polisi. Berdasarkan keterangan warga, pelaku seringkali mengamuk tanpa sebab, sehingga polisi membawa pelaku ke dokter jiwa untuk memastikan kondisi kejiwaannya. Seorang pelaku pencurian motor milik mahasiswa KKN di Balai Desa Alun-Alun diringkus aparat Polres Lumajang. Tersangka adalah Saman, warga desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso. Pria berusia 32 tahun yang rumahnya bersebelahan dengan balai desa diduga merupakan otak pencurian motor mahasiswa. Polisi meringkus Samar berdasarkan rekaman CCTV di Balai Desa Alun-Alun. Tersangka beraksi bersama rekannya Sohib yang masih diburu polisi. Dalam sepekan, 4 motor mahasiswa KKN di Lumajang yang diparkir di Balai Desa Alun-Alun serta rumah Kepala Desa Tempeh, Raib, digondol maling. Polisi menyatakan pencurian dilakukan oleh 2 komplotan berbeda dan kini pelaku lain masih diburu polisi. Aksi heroik dilakukan Siswanto, seorang peternak kambing di Ponorogo yang bertugas sebagai pengibar bendera pada upacara HUT Kemerdekaan RI di kantor Desa Wagir Kidul. Siswanto secara sigap langsung memanjat tiang bendera untuk membetulkan tali bendera yang macet sehingga bendera bisa ditarik dan berkibar. Aksi peternak kambing ini menuai berbagai pujian. Siswanto yang dikenal tidak bisa memanjat mengaku nekat memanjat tiang bendera sebagai bentuk tanggung jawabnya karena ia menjadi pengibar sang saka merah putih. Sebuah minibus menabrak truk pengangkut tepung di Jalan Tol Jombang, Mojokerto, kilometer 686, Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang. Peristiwa bermula saat minibus yang dikemudikan Heri Kristiawan, warga Surakarta, melaju dari Kertosono menuju Surabaya. Di lokasi kejadian, minibus tiba-tiba menabrak bagian belakang truk bermuatan 20 ton tepung yang dikemudikan Baliarjo, warga Boyolali. Akibat peristiwa ini 3 korban meninggal dunia, yakni pengemudi minibus Heri Kristiawan serta 2 penumpangnya, Noviadi 49 tahun asal Bekasi serta Wahati 46 tahun warga Salatiga, Jawa Tengah. Peristiwa ini dalam penanganan petugas Satlantas Polres Jombang untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Bangunan Sekolah Dasar Negeri 02 Keradinan, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung rusak tertimbun tanah longsor. Ada 3 ruangan yang rusak parah, yakni perpustakaan, ruang kelas 4, dan kamar mandi. Longsor terjadi setelah kawasan Keradinan diguyur hujan deras beberapa jam. Akibatnya bukit yang berada di belakang sekolah tiba-tiba longsor menimbun bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun dokumen beserta buku di dalam perpustakaan rusak tertimbun tanah. Selain merusak sekolah, material longsor juga sempat menutup jalan poros penghubung wilayah Pagerwojo
dan Kecamatan Bendungan, Trenggalek.